Ya, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar ini ya, karena ini tema seri serial tema gereja kita ya. Dan saya diberi tugas untuk mengajak kita belajar sama-sama tentang karunia rohani. Dari Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke 16 ya. Langsung saja ke natsnya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan baca ayat yang ke-11, lalu Bapak Ibu 12, lalu bergantian gitu ya, sampai ayat 16. Oke, saya akan mulai dulu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Bapak Ibu, sebagai penuntun awal kita ya, tentang spiritual gift atau karunia rohani ya, karunia rohani. Yang pertama itu Allah memberikan semua orang percaya itu karunia-karunia rohani untuk digunakan dalam pelayanan. Bagi saya, karunia Bapak Ibu itu diberikan Tuhan untuk Bapak Ibu berguna bagi pelayanan gerejawi seperti ini maupun non gerejawi. Ya, jadi di luar bisa jadi karunianya Bapak Ibu juga berguna gitu ya. Bermanfaat. Semua orang Kristen, semua orang percaya oleh Tuhan diberikan spiritual gift ini ya. Dan tidak ada satu karunia diberikan ke semua orang, atau sebaliknya tidak ada satu orang memiliki semua karunia rohani gitu ya. Jadi semua oleh Tuhan dikasih karunia rohani ini secara unik ya, masing-masing. Dan itu pasti karena Bapak Ibu spesial di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan kasih karunia rohani yang khas ya, yang unik gitu. Lalu kita tidak bisa memperoleh karunia-karunia rohani atau berhak menerima karunia-karunia itu sebagai upah kerja kita, karena itulah namanya karunia ya. Karunia itu seperti pemberian gitu ya. Karunia rohani adalah ekspresi kasih karunia Allah bagi kita. Jadi karunia rohani itu bukan hasil kerja kita, bukan hasil kita mencari atau karena kita telah melakukan sesuatu lalu kita dikasih karunia rohani, bukan seperti itu ya. Kita juga tidak bisa menentukan karunia apa yang ingin kita miliki. Allah yang menentukannya. Jadi Tuhan punya hikmat untuk menentukan karunia rohani apa yang Bapak Ibu miliki. Sehingga dari hikmat Tuhan itu, maka Tuhan memberikan karunia rohani itu. Bukan karena kerja kita, tetapi memang murni itu hasil dari hikmat dan pertimbangan Tuhan. Masalahnya, akhirnya kita harus berjumpa dengan sebuah masalah ya. Karunia roh bukan seperti kita mendapatkan kado ultah ya. Betul, memang karunia itu gift ya, sesuatu yang diberikan gitu ya. Tetapi kalau kado itu kan ya sudah kita menerimanya aja kan, menerima terus ya udah kita menerima dengan pasif gitu ya. Rupanya spiritual gift itu semacam modal usaha yang harus kita
kelola agar itu bermanfaat bagi orang lain dan kita sendiri. Jadi kita menerima dengan aktif, kita mendapat lalu kita mengusahakannya untuk supaya ini berkembang gitu ya. Kalau ini semakin berkembang, semakin tajam karunia rohani kita, maka itu akan berguna buat orang lain, tetapi juga untuk kita sendiri. Karena karunia rohani itu memberdayakan kita juga, gitu, memberdayakan diri kita juga, gitu. Tidak ada rumus baku dan pasti tentang bagaimana menemukan atau mengetahui karunia rohani. Karena kita akan tahu karunia kita ketika kita telah bersedia untuk mengasah dan mengembangkannya. Makanya tadi kenapa karunia itu kita terima dengan aktif. Kita akan tahu ketika kita sudah terlibat dalam pelayanan, ya, kita sudah terlibat dalam kegerakan pelayanan dan kita berusaha untuk mengembangkannya, kita berusaha untuk mempertajamnya, baru dalam proses itulah kita akan semakin tahu di mana atau apa karunia rohani yang Tuhan berikan. Jadi tidak bisa karunia rohani kita ketahui dengan menunggu kira-kira apa ya karunia rohani saya gitu. Enggak, bukan seperti itu. Tapi karunia rohani itu kita temukan ketika kita sudah berjalan. Kita sudah terlibat pelayanan, kita sudah terlibat dalam pengembangan kerohanian spiritual gift itu gitu ya. Baru kita dibimbing Tuhan untuk mengetahui ini loh karunia rohanimu gitu. Tapi hari ini Bapak Ibu, ini kan materi kita ini kan dari tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Edward kan banyak diambil dari purpose driven church ya. Di situ saya baca-baca kemarin waktu mempersiapkan renungan ini. Jadi Bapak Ibu tidak akan menemukan karunia rohani atau tidak akan bisa mengembangkan karunia rohani hanya dengan membaca atau mendengarkan khotbah ini. Tapi itu akan berkembang ketika Bapak Ibu tadi ya sudah terlibat lalu sudah berusaha untuk mengembangkannya dan mempertajam. Tapi sekalipun begitu ya saya harus tetap berkhotbah ya Bapak Ibu ya. Supaya ada sesuatu yang Bapak Ibu dapat. Paling enggak ini menjadi panduan ya. Ini menjadi panduan. Saya hari ini mau mengajak kita gini, kita mengandaikan kita ini sudah tahu karunia rohani kita. Kita mengandaikan itu. Bapak Ibu semua sudah tahu karunia rohani. Dan hari ini saya ingin kita belajar atau melihat panduan atau beberapa hal yang harus diperhatikan untuk kita mengembangkan, mengolah karunia rohani itu. Apapun ya, apapun karunia rohani Bapak Ibu, ini panduan untuk kita bisa mengembangkannya ya. Yang pertama ya. Di ayat 11, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar itu. Bapak Ibu, ini hal pertama yang harus kita ketahui kalau kita mau mengolah, mempertajam, mengembangkan karunia rohani yang kita miliki. Yang pertama, diperlengkapi dengan makanan rohani secara lengkap. Di situ dikatakan dan ialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sebetulnya Bapak Ibu, ini 5 jawatan ini atau 5 bisa disebutkan 5 karunia rohani ini sebetulnya Tuhan yang memberikan di dalam gereja kita. Dan itu untuk memperlengkapi kita. Coba Bapak Ibu lihat di situ ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Maka karunia rohani itu dia fungsinya untuk memperlengkapi jemaat. Tetapi rupanya karunia orang yang mau mengembangkan karunia rohani bukan hanya memperlengkapi, tapi juga harus diperlengkapi terus-menerus dengan makanan rohani yang lengkap. Gitu. Karena kalau tidak, kita hanya seperti keran air yang keluar terus, ya. Lama-lama akan habis, kita tidak pernah ada waktu untuk mengupgrade, ya. Tetapi kita harus juga punya waktu untuk diperlengkapi. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, biasanya 5 jawatan ini atau 5 karunia ini digambarkan seperti 5 jari kita, ya. Yang pertama itu rasul-rasul. Rasul ini biasanya kualifikasinya dia orang yang pernah belajar atau
pernah memiliki pengalaman langsung dengan Yesus ya. Dengan Yesus, maka ada 12 rasul minus 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1, Paulus ya, sekalipun dia tidak pernah berjumpa langsung dengan Kristus, rupanya Paulus menganggap perjumpaannya, pertobatannya itu sebagai perjumpaan dengan Kristus, maka dia juga dikategorikan sebagai rasul gitu ya, sebagai rasul. Lalu ada nabi-nabi ya. Nabi itu kalau Bapak Ibu baca di Alkitab nanti itu utamanya bukan menyampaikan sesuatu yang akan terjadi ya, bukan itu. Tapi kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tugas utamanya adalah menyampaikan kehendak Tuhan di depan dan juga konsekuensinya, gitu. Jadi tugas Nabi itu ya, kalau kehendak Tuhan ini nih, kalau kamu nggak nurut konsekuensinya ini, gitu. Kira-kira gitu Nabi. Lalu yang ini yang paling tinggi ya, penginjil ya. Pemberita Injil ya, paling terkenal biasanya Bapak Ibu. Ini ya, ini gembala ya, itu tadi kan gembala gitu. Itu dia harus bisa menikah dengan siapa saja. Artinya dia harus bisa menikah dengan berbagai banyak macam karakter jemaat, ya kan? Bapak Ibu sadar nggak sih? Gembala itu harus bisa apa ya, mewadahi banyak karakter jemaat ya. Susah loh jadi gembala itu. Betul. Kalau gembala itu dia tidak punya kesabaran atau memang bukan panggilannya di situ, bukan karunianya di situ, stres itu. Betul itu. Wah. Makanya saya pribadi, saya cukup sekali, ya 2 kali lah jadi gembala saya. Saya lebih banyak ngajar aja. Dia harus bisa menikah dengan berbagai banyak macam karakter itu. Sulit itu. Kalau bukan panggilannya sulit. Lalu yang terakhir ini ya, pengajar-pengajar, nih guru ya, guru, dosen. Jemaat juga memerlukan pengajar. Untuk kita bisa mengembangkan karunia rohani kita, kita perlu pengajar. Sekalipun kecil tidak terkenal, dia orang yang dikaruniai Tuhan untuk bisa mengorek-ngorek sesuatu yang karunia lain tidak bisa melakukannya gitu. Dia bisa menggali makna yang cukup dalam karena karunia Tuhan atas dia diberi gift itu memang gitu. Maka 5 karunia, 5 jawatan ini itu perlu memperlengkapi kita semua, tetapi juga kalau Bapak Ibu ada di 5 karunia ini, memiliki 5 karunia atau jawatan ini, Bapak Ibu juga perlu mendengarkan, perlu belajar dari diperlengkapi oleh karunia yang lain gitu. Jadi tidak ada karunia yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Semuanya perlu belajar, perlu diperlengkapi, perlu mendengar dari karunia-karunia yang lain. Oke, itu ya yang pertama. Di gereja kita perlu makanan yang lengkap. Yang kedua ya, ini hal yang kedua yang Bapak Ibu perlu perhatikan kalau kita ingin mengembangkan karunia rohani kita. Yang kedua ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, ayat 13 ya. Dan apa di situ dikatakan? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maka Bapak Ibu, untuk kita bisa mengembangkan karunia rohani kita, di situ firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, supaya kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan gitu. Jadi karunia rohani itu harus dikembangkan dalam 2 spektrum ini ya, dua hal ini, iman dan pengetahuan. Maka di sini Bapak Ibu, iman bukan lawannya pengetahuan. Demikian juga sebaliknya, pengetahuan juga bukan lawannya iman. Dua-duanya ini, 2 hal ini adalah komplementer, saling melengkapi. Tidak ada satu hal di dunia ini, betul kita hidup oleh iman, tetapi dalam pengembangan diri kita, pengembangan karunia rohani kita, kita perlu membuka ruang untuk dua-dua hal ini. Iman dan pengetahuan itu perlu sekali. Kalau kita hanya menggunakan iman saja tanpa kita menghargai pengetahuan, Bapak Ibu akan menjadi orang yang ekstrim kiri ya, hanya iman saja pengetahuan ditolak gitu. Atau Bapak Ibu hanya pengetahuan saja, iman nggak dipakai. Wah itu ekstrim kanan ya Bapak Ibu. Pengetahuan kita itu kan ada batasnya, ada hal-hal yang kita tidak bisa
olah oleh pengetahuan, kita memerlukan iman gitu ya. Jadi dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Ini dua hal yang komplementer. Kerohanian kita atau spiritual gift kita harus berkembang dengan dua hal ini. Karunia kita harus berkembang di situ, di dua area itu. Supaya kita maksimal, karunia rohani kita bisa maksimal. Itu yang kedua. Yang ketiga ya. Saya ada ilustrasi ini. Bapak Ibu pernah tahu kan gambar ini? Ini dulu sempat viral di tahun 2000-an ya. 2005, 2000. Dulu orang Kristen kan banyak yang ngomong nih, Katolik nih, Paus nih, antikris katanya. Antikris katanya. Soalnya tahtanya salibnya terbalik gitu. Ini heboh di kalangan jemaat Tuhan ini. Katolik antikris, Paus antikris. Nah ini buktinya gitu ya. Ini buktinya. Kita kalau enggak punya pengetahuan, akhirnya kita hanya menyimpulkan yang keliru. Padahal Bapak Ibu tahu siapa Paus pertama? Petrus ya. Paus pertama itu Petrus. Bapak Ibu tahu kan kisahnya Petrus? Setelah Paulus dihukum mati oleh Nero ya, Petrus itu lari ke Roma ya. Dalam kisah itu lalu di persimpangan jalan gitu, Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia lihat Tuhan itu mendahului dia, tapi arahnya terbalik ke arah Yerusalem ya. Lalu terkenalah istilah yang Petrus ucapkan ya, Quo vadis Domine ya. Tuhan, mau kemana engkau? Lalu Tuhan Yesus waktu itu menjawab Petrus, aku akan kembali ke Yerusalem untuk menyalibkan diriku yang kedua kali. Disitulah Petrus mengalami pertobatan, muncullah keberanian, dia kembali dan betul akhirnya Petrus ditangkap. Ditangkap, disalibkan seperti gurunya. Dan dalam penguasaan Roh Kudus, Petrus ngomong, aku tidak mau seperti guruku, aku mau lebih dari guruku. Salibkan aku terbalik, lebih hina lagi. Disalibkan itu kan sudah hina, ini disalib terbalik, lebih hina lagi. Dan ini untuk memperingati Paus pertama itu. Jadi enggak ada hubungannya dengan antikris ini Bapak Ibu ya. Jadi iman dan pengetahuan ya. Anugerah itu harus kita pakai untuk mengembangkan karunia rohani kita. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu, betul karunia rohani kita itu harus kita kembangkan dengan berorientasi pada kebenaran. Apapun hari ini karunia kita harus melayani Tuhan di dalam kebenaran. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, rupanya tidak cukup hanya kita berpegang kepada kebenaran, tetapi berpegang di dalam kebenaran, di dalam kasih. Gitu. Maka Bapak Ibu, kalau sampai karunia rohani kita hanya kita kembangkan dengan berpegang kepada kebenaran, kita akan menjadi orang yang gampang sekali menghakimi justru. Padahal firman Tuhan mengingatkan karunia rohani itu harus dipakai dengan kita berpegang di dalam kebenaran tetapi di dalam kasih. Karena kalau enggak Bapak Ibu, kita akan, karena kita punya karunia rohani, kita hanya tahu kebenaran, ya betul benar itu tidak salah. Akhirnya kita akan menjadi hakim bagi banyak orang. Padahal kebenaran itu harus disampaikan di dalam kasih itu. Di dalam kasih. Bapak Ibu, dalam hidup ini yang kompleks ini, yang rumit ini, kita kebenaran itu harus kita suarakan atau harus kita berikan di dalam kasih. Seperti Tuhan kita Bapak Ibu. Betul. Kita kalau berdosa itu hukumannya maut, ya kan? Upah dosa adalah maut. Tetapi kan Tuhan tidak hanya seperti itu. Makanya Dia tahu manusia ini pasti mati. Makanya Dia mengasihi kita, Dia turun ya. Jadi manusia, bahkan dalam firman Tuhan dikatakan kesetaraannya dengan Allah dianggap sebagai sesuatu yang tidak harus dipertahankan itu. Bapak Ibu tahu kan terjemahan bebasnya itu? Tuhan kita enggak jadi Tuhan pun enggak apa-apa. Yang penting bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Karena kasihnya yang begitu besar.
Dia tidak menolak kebenaran, tetapi dia melakukan kebenaran itu di dalam kasih. Maka karunia rohani itu Bapak Ibu, itu harus dikembangkan dengan berpegang kebenaran pada kebenaran, tapi di dalam kasih. Bapak Ibu tahu kan kisah seorang jenderal ya, dia harus berkemah di dalam peperangan ya, peperangan yang memakan waktu yang lama, jadi harus berkemah ya. Rupanya dalam perkemahan itu dan prajurit sudah capek ya, dia diprotes sama prajurit ya, jenderal kita ini pulang perang sudah capek, luka-luka ya, tapi nyampe di perkemahan ada begitu banyak banyak barang hilang. Akhirnya jenderal agak sedikit emosi, lalu dia membuat peraturan di perkemahan itu, oke, yang ketahuan mencuri itu harus dicambuk, katakanlah 30 kali gitu. Usut punya usut, akhirnya ketangkep pencurinya. Rupanya yang ketangkep itu ibunya jenderal itu sendiri. Bingung dia. Kalau dia cambuk, dia berlakukan aturan itu, dia menjadi anak yang kurang berbakti kepada ibunya karena dia punya kapasitas untuk membebaskan ibunya. Tapi kalau dia bebaskan ibunya, dia menjadi jenderal yang tidak konsisten, sudah membuat peraturan tapi kok dilanggar sendiri. Gimana jalan tengahnya? Dia menggantikan ibunya untuk dicambuk. Bukankah Tuhan juga seperti itu? Kebenaran harus terus berjalan, tapi kasih Tuhan itu dinyatakan juga kepada kita. Gitu. Makanya Bapak Ibu, itu juga sama seperti kita ketika kita bersuami dan beristri ya, dalam rumah tangga kan Bapak Ibu pasti sudah ahli lah ya. Tidak bisa ya di dalam rumah tangga kita hanya ada peraturan ya, ada menegakkan kebenaran tanpa ada kasih gitu. Dua hal itu dalam rumah tangga kita pasti ya, pasti. Kita tahu anak kita salah, tapi toh kita juga tetap mengasihi juga ya kan. Jadi dua hal ini harus berjalan bersama-sama ya, harus berjalan beriringan. Yang keempat ya, ini ya ayat 15-16 ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ya, ke arah Kristus maksudnya ya, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu, karunia rohani itu harus diarahkan kepada Kristus. Muaranya memuliakan Kristus. Gimana caranya? Ya dengan memberkati orang, dengan mengembangkan diri kita sendiri. Semua karunia arahnya harus Kristus. Muaranya harus Kristus. Maka karunia rohani itu diberikan kepada kita, dan karunia rohani itu tidak membuat kita lebih unggul dari yang lain. Tidak membuat kita lebih menonjol dari yang lain. Kenapa? Karena kita sama-sama menuju Kristus, mengarah kepada Kristus. Semua pekerjaan Tuhan yang punya karunia rohani macam-macam, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain, yang satu tidak lebih hebat dari yang lain, tetapi semua diarahkan untuk ke arah Kristus. Maka Kristus itu menjadi muara dari pelayanan kita, muara dari karunia rohani kita itu. Karena kalau enggak Bapak Ibu, kita akan terpleset di mana-mana itu. Kita mungkin bisa jadi sombong, atau kita merasa orang lain harus melayani seperti karunia rohani yang saya punya. Nah itu juga keliru ya. Karena orang lain punya karunia yang lain, yang Tuhan sudah kasih sesuai dengan hikmat Tuhan gitu. Orang lain tidak harus sama dengan kita karunia rohaninya. Enggak masalah mereka punya karunia yang lain. Yang penting sama-sama mengarah kepada Kristus. Itu yang diingatkan Tuhan hari ini kepada kita semua. Harus Kristus. Maka saya mengingatkan ya Bapak Ibu ya. Saya sering mengingatkan kepada teman-teman jemaat, teman-teman pengerja pelayan Tuhan. Orientasi kita harus Kristus. Enggak boleh ada yang lain. Kalau sampai orientasi kita ke manusia, mengecewakan loh manusia itu. Pasti suatu saat mengecewakan. Hidup kita ini kan hanya ada dua aja kan Bapak Ibu. Hari ini kita dikecewakan orang, lain kali kita mengecewakan orang, itu aja. Makanya pelayanan bergereja itu harus Kristus.
orientasinya. Dan ini Bapak Ibu, 4 hal ini yang harus kita perhatikan. Selamat berproses mencari karunia rohani kita dan selamat mengembangkan karunia rohani kita. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita punya punya beban, apa sih karunia rohani saya? Lalu kita berusaha untuk mengembangkan apa yang kita bisa, mungkin sesuatu yang kecil ya, sesuatu yang mungkin dianggap orang tidak besar ya. Tapi setia aja mengembangkan itu. Nanti yang kecil itu Tuhan akan pakai untuk sesuatu yang besar. Saya ada teman dulu di rumahnya di daerah Sunter. Dia awalnya dipercayakan pelayanan ya di suatu gereja. Dia pertama bawa buletin di depan sambil menerima tamu ya. Lama-lama ada orang yang ngambil alih gitu ya. Udah Pak, biar saya yang ini gitu. Dia cari-cari pelayanan apa ya gitu. Lalu dia mulai, jadi dulu gereja masih mengedarkan kantong persembahan, dia jalankan itu. Lama-lama diganti, Pak mana biar saya yang ngedarin gitu. Terus dia jadi singer, mungkin suaranya juga nggak enak ya, digantikan orang. Dia bingung. Terus saya pelayanan apa ini gitu. Akhirnya dia lihat ada orang Kristen itu kan kadang ya makan permen di gereja ya, bungkusnya dulu ada kantong di di bangku-bangku ini kan ada kantong, itu banyak permen, banyak sampah di situ. Akhirnya dia mungutin sampah, tidak ada yang ngambil alih. Dan akhirnya dia dipercayakan Tuhan lebih ya, jadi koordinator, lalu dia melayani. Artinya apa? Setialah dalam perkara kecil, apapun karunia rohani yang hari ini Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu, setia aja. Nanti Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Amin. Amin untuk firman Tuhan.